Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Karena manusia memiliki anugerah terbaik dari Allah yang dititipkan dalam jasmaninya, yaitu akal. Keberadaannya membuat manusia berbeda dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sehingga manusia dapat membedakan antara yang halal dengan yang haram, antara yang benar dengan yang salah. Islam merupakan agama yang mengatur dan memberikan keseimbangan antara segala sesuatu yang halal dengan yang haram. Islam juga merupakan agama yang sangat mengajarkan betapa pentingnya mengimplementasikan hukum halal sebagai gaya hidup halal, atau yang sekarang ini dikenal dengan istilah halal lifestyle. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk mengaplikasikan gaya hidup halal dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari apa yang kita konsumsi sampai segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik yang telah kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Dalam agama Islam, gaya hidup halal atau halal lifestyle adalah cara menjalani hidup dengan mengikuti prinsip halal dalam setiap aspek kehidupan. Halal berarti segala sesuatu yang diizinkan oleh syariah. Syariat menjelaskan tentang tatanan-tatanan hidup, termasuk larangan yang jelas untuk makan dan minum, bermuamalah, serta mengatur sikap manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Selain itu, gaya hidup halal bukan hanya berbicara tentang kehalalnya saja, bukan hanya berbicara tentang syariat, tetapi juga berbicara tentang thayyib atau baik. Dalam satu dekade terakhir, istilah halal lifestyle semakin populer di kalangan masyarakat. Halal lifestyle bisa meliputi berbagai hal, di antaranya adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sekitarnya, baik dengan sama manusia ataupun dengan benda-benda yang tak hidup, seperti makanan dan minuman, serta gaya berpakaian seperti kosmetik dan berbagai barang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Halal lifestyle pun semakin populer karena dipicu oleh meningkatnya populasi di kalangan menengah muslim yang selalu up to date mengenai trennya gaya hidup. Namun secara bersamaan menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, meningkatnya kepopuleran halal lifestyle ini juga dapat dilihat dari industri halal yang kian bertumbuh dan tak terbatas pada industri makanan dan minuman, melainkan juga merambah pada industri kosmetik, fashion, obat-obatan, hospitality, keuangan, dan bahkan elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman pula, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim pun banyak sekali yang mengincar target pasar individu pelaku halal lifestyle. Misalnya seperti negara Selandia Baru yang merupakan salah satu negara pengekspor daging halal terbesar di dunia, Thailand yang mengeklaim sebagai halal kitchen of the world, bahkan Jepang menjadikan halal industri sebagai key economic contributor by 2020. Lantas bagaimana dengan negara Indonesia? Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslimnya yang mencapai 87,2% dari populasi, tentunya halal lifestyle sudah banyak diterapkan dan diamalkan, namun masih belum sempurna. Masih banyak sekali dari masyarakat yang mengira bahwa selama makanan tersebut tidak terdapat unsur haram pada bahan baku pembuatannya, maka secara otomatis makanan tersebut dianggap halal. Padahal sebenarnya tidak cukup hanya seperti itu.
Untuk memastikan sebuah benda atau produk tersebut halal, harus benar-benar dapat dipastikan mulai dari produksi hingga distribusi terjamin kehalalannya. Disinilah fungsi lembaga sertifikasi halal, termasuk lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika, Majelis Ulama Indonesia, yaitu LPPOM MUI, yang bertanggung jawab atas label ketetapan halal yang ada di Indonesia. Penerapan halal lifestyle memberikan banyak sekali manfaat bagi kualitas hidup manusia. Karena dengan mengonsumsi ataupun menggunakan segala sesuatu yang baik, aman, dan sehat, tentunya akan membuat kondisi jasmani dan rohani kita semakin terjaga. Tubuh akan mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan cukup. Pikiran pun menjadi lebih tentram karena tahu yang kita gunakan aman dan berkualitas. Tidak hanya dari sisi asupan makanan yang semakin membaik, dari sisi cara berpakaian juga membawa manfaat yang signifikan. Dengan menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam, seseorang yang menggunakannya akan lebih merasa aman dan nyaman. Hal ini menghindarkannya dari tindakan kejahatan yang bisa terjadi di tempat umum, semisal pelecehan seksual atau bahkan perampokan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menerapkan dan menjaga gaya hidup halal atau halal lifestyle. Halal lifestyle untuk kualitas hidup yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.